Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Rahmasari dengan NIM 18114995556. Di sini saya akan membahas tentang manajemen memori. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu memori. Memori merupakan pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Memori juga merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Selanjutnya, di sini juga ada urutan hierarki organisasi memori. Yang pertama register, yang kedua cache memory, yang ketiga main memory, yang keempat secondary memory. Tujuan dari pengorganisasian memori komputer yaitu meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor, mengurangi waktu menganggur prosesor, memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengalamatan memori. Pengalamatan memori adalah penempatan alamat pada ruang memori pada suatu sistem komputer. Pengalamatan secara logika dan fisik. Secara logika yaitu perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama, sedangkan secara fisik, alamat yang ditulis pada kode instruksi adalah alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Address binding. Alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasi lebih dahulu. Aktivitas translasi alamat ini disebut dengan address binding. Address binding dapat terjadi pada saat yang pertama compile time, yang kedua loading time. Relokasi dinamik menggunakan register relokasi. Sebuah CPU menghasilkan alamat logika atau alamat virtual kemudian dikompilasi di register utama yaitu register relokasi. Kompilasi ini menghasilkan alamat fisik, kemudian alamat fisik dialokasi ke memori. Dynamic loading. Dengan dynamic loading, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Keuntungan dynamic loading. Yang pertama, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Yang kedua, untuk menghindari pemakai rutin yang salah dalam program dengan jumlah kode yang besar. Yang ketiga, tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Metode ini menjadi tanggung jawab user atau programmer. Selanjutnya, kita membahas tentang dynamic linking. Konsep sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan pada proses linking. Dimungkinkan ada share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Overlay. Overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Selanjutnya yaitu swapping. Swapping adalah suatu proses yang dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi.